Jangan lupa subscribe channel YouTube Kaldeon Sport dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Salam olahraga. Halo pemirsa setia Kaldeon Sport, sobat Kaldeon Sport dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Ridwan Arif. Kami kembali menyapa pemirsa dan juga sobat Kaldeon dalam berita olahraga. Pemirsa, kali ini saya akan coba mengajak bagaimana perjalanan seorang pembalap Formula One ketika dia meniti karir awalnya hingga menjadi pembalap kelas para raja. Kalau sebelumnya saya pernah membawakan perjalanan ataupun perbedaan motor Moto3, Moto2 dan MotoGP. Nah, kali ini saya akan mencoba memberikan sajian informasi yaitu perjalanan seorang pembalap Formula One dari yang sebelumnya dia memulai pemula hingga menjadi kelas yang paling tinggi. Nah, kalau di MotoGP, pemirsa, ada ajang seperti Asia Talent Cup yang digelar biasanya sebelum GP itu beredar ataupun berlangsung. Nah, kali ini di Formula One itu dibagi sebenarnya bukan hanya dari 3 kelas saja. Yang pertama ada F4 atau Formula 4, Formula 3 atau Formula 3, Formula 2, Formula 2, Formula 1 atau Formula 1, kelas para raja. Nah, selain keempat kelas tadi, seorang pembalap Formula ataupun seorang pembalap mobil, dia bisa masuk ke ajang Formula One dengan mengawali karirnya di USF 2000, Formula Mazda, Indy Light, IndyCar, Super Formula, Formula Renault, Formula V8 3.5, Formula E, Super 5000 atau Super 5000, Formula Master Asian Series. Nah, saya akan coba gambarkan satu persatu tadi. Jadi, kalau di MotoGP tadi adanya Asia Talent Cup. Nah, Formula 4 ini bisa dibilang seperti Asian Talent Cup-nya tapi di kelas mobil. Jadi kalau seorang pembalap itu mau memulai karirnya sebagai pembalap profesional mobil, dia dengan memasuki di Formula 4, ketika dia bisa ada di peringkat tinggi, maka dia memiliki kans untuk masuk di Formula 3. Nah, bagaimana kalau dia sudah masuk di Formula 3? Ini layaknya Moto3, pemirsa, di mana seorang pembalap itu akan mulai bersaing secara ketat, dan itu ketika dia bisa menjadi papan tengah ataupun papan atas, dia memiliki kans untuk naik tingkat di Formula 2 atau kalau di MotoGP, Moto2. Nah, di kelas menengah inilah para pembalap mulai belajar bukan hanya tentang teknik balap, tetapi beberapa hal lain seperti mengendalikan biaya, terus menggunakan sasis, mesin dan ban dari produsen yang sama. Kalau yang sebelumnya bisa memilih-milih, ini ada yang sama. Nah, beberapa pembalap lulusan Formula 2 adalah Lewis Hamilton, Romain Grosjean, hingga Nico Hulkenberg. Mereka adalah pembalap lulusan Formula 2 atau GP2. Nah, kelas ini sebenarnya baru mulai 2018 dengan nama Formula 2, tetapi memang beberapa juara seperti Lewis Hamilton dulunya menempa ilmu ataupun belajar ataupun melalui kelas ini. Nah, hingga kita di puncaknya yaitu Formula One, di mana di sini adalah merupakan tujuan akhir dari seorang pembalap muda saat memulai karir di Formula 4 dan Formula 3. Nah, di balap mobil kelas ini sudah berlangsung sejak tahun 1950 tanpa henti, pemirsa. Kalau ada pembalap yang menjuarai ajang ini, maka dia merupakan pembalap terbaik di dunia. Nah,
sejak tahun 2014, F1 mewajibkan penggunaan powertrain hybrid, sehingga dengan banyaknya kebijakan tersebut membuat kelas ini semakin kompetitif. Nah, kalau pembalap tadi sudah menempuh 4 itu, bisa nggak menempuh dari jalur yang lain untuk menjadi pembalap F1? Seperti yang saya sebutkan di awal, bisa. Yaitu kelas USF 2000. Nah, di sini adalah tepatnya di Amerika Serikat, di mana ekuivalensi dari F4 dan jenjang pertama pembalap Amerika Serikat yang mau turun ke IndyCar. Mulai dari 2017, sasis dirancang oleh Tatus dan diberi nama USF 17, yang merupakan pengembangan dari sasis Tatus F4 1014. Selain itu ada juga Formula Mazda. Ajang ini merupakan jenjang kedua setelah F2000, di mana kejuaraannya disebut Pro Mazda Championship. Saat ini biasanya menggunakan sasis PM18. Pengembangan dari USF 17 dan diberi mesin Renesas 1300cc rotary. Selain itu ada juga Indy Light. Kalau di F1 punya F2, maka IndyCar juga punya Indy Light. Sejak 2015 menggunakan sasis Dallara IL15 yang diberi mesin Mazda AR 2000cc 4 silinder. Ada kelas yang lain yaitu IndyCar, menjadi puncak kejuaraan formula di Amerika. Jadi kalau tadi dia mengawalinya di USF 2000, nah IndyCar ini merupakan puncaknya, saudara-saudara. Nah, ini sebenarnya pernah terjadi perang besar ketika kart dan IRL berselisih di pertengahan tahun 90-an dan membuat popularitas kedua kejuaraan tersebut menurun. Saat ini IndyCar sendiri sudah berubah menjadi seri spek dengan hanya diperbolehkannya penyuplai sasis tunggal. Super Formula. Kejuaraan mobil formula utama atau open wheel satu ini berawal dari Formula 2000 pada tahun 73 yang berubah mengadopsi F3000 pada 87. Setelah itu Formula Renault. Formula Renault merupakan seri tempat pembalap belajar open wheel sebelum masuk ke F3. Nah, ada beberapa kejuaraan regional atau nasional di seluruh dunia. Salah satunya yaitu Northern European Cup. Formula V8 3.5. Kelas Formula 1 ini dipakai di World Series Formula V8 3.5 yang dulunya bernama kejuaraan Formula Renault. Sejak tahun 2012 sudah menggunakan sasis Dallara T12 dengan mesin 3400cc. Nah, Formula E. Formula E kita tahu beberapa bulan yang lalu juga digelar di Indonesia, tepatnya di Jakarta, yang dimana juga cukup menyedot antusias penikmat balap mobil. Nah, Formula E ini diluncurkan di tahun 2012, pemirsa, di mana menggunakan mobil bertenaga listrik, dan Formula E ini diluncurkan di tahun 2012. Namun kejuaraan perdananya pada tahun 2014 atau sampai dengan 2015, di mana ajang ini menggunakan mobil dengan bertenaga listrik. Di sini uniknya adalah ajang ini diserbu pabrikan-pabrikan besar, pemirsa. Selanjutnya adalah Super 5000. Digagas oleh penyelenggara Australian Touring Car Championship. Ini merupakan kategori terkini dari open wheel yang diluncurkan. Penampilannya yang cukup retro mengingatkan pada kategori Formula 5000 yang sudah punah. Mesin-mesin yang digunakan juga unit V8 menggunakan mobil-mobil bertanding di supercar. Dan penutup yaitu Formula Master Asian Series, merupakan sarana pengembangan talenta balap masa depan Asia. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di MotoGP ada Asian Talent Cup, nah di sini ada Formula Master Asian Series. Di ketika ajang ini menjadi tempat berlabuh sementara ataupun tempat menimba ilmu sebelum nantinya mereka bergabung di Formula 3. Nah, pemirsa, dari sekian banyak kelas tadi, kita bisa tahu bahwa seorang pembalap yang ingin menjadi pembalap profesional mobil, dia memiliki kesempatan lebih besar jika dia
mengikuti beberapa kelas tadi. Sedangkan kalau untuk perbedaannya di MotoGP, seorang pembalap yang mau masuk ke ajang kelas Moto3, Moto2 dan MotoGP, mereka memiliki juga kesempatan, tetapi persaingannya ataupun celah untuk naik ke MotoGP sedikit lebih sulit. Sedangkan kalau tadi dari banyaknya kelas di Formula One, mungkin kita bisa membayangkan talenta-talenta bisa didapatkan dari berbagai aspek kelas. Pemirsa, seperti kita ketahui di tahun 2022 ini juara Formula One disabet oleh Max Verstappen. Kalau di masa lalu ada pembalap Michael Schumacher, ada Lewis Hamilton, era bergantilah menjadi Max Verstappen. Dan dengan adanya perubahan ataupun seiring kejuaraan yang semakin kompetitif, maka pasca juga dipengaruhinya pensiunnya Valentino Rossi di MotoGP, rating Formula One menjadi lebih baik saat ini. Dan harus diakui bahwa bergantinya ataupun semakin kompetitifnya ajang Formula One membuat pecinta balap mobil di Indonesia ingin suatu saat kita bukan hanya bisa menggelar kelas MotoGP, tapi juga bisa menggelar Formula One. Nah, sudah ada sirkuitnya, seperti di Mandalika bisa disetting jadi sirkuit Formula One. Nah, hanya saja perbedaan sirkuit mobil dan motor adalah kalau di sirkuit motor bisa digunakan balap mobil, tetapi di sirkuit mobil tidak bisa digunakan balap motor, dan juga di sirkuit motor ada run off-nya, sedangkan untuk balap mobil tidak ada run off-nya. Mungkin itu sedikit ulasan yang bisa kami sajikan pada pemirsa di rumah. Terus saksikan video dari kami. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share sesuai moto Kaldian Sport. Sesibuk apapun kalian beraktivitas, jangan lupa berolahraga. Saya pamit, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam olahraga.